Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam IHMPA online. Walaupun di rumah, kita tetap semangat untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita. Yuk, kita persiapkan hati kita. Oke, sudah siap semua? Kita akan memulai ibadah. Kita akan menyanyikan satu lagu bersama-sama. Tapi adik-adik juga dalam sikap berdoa ya. Kita mau nyanyi Selamat pagi Bapak. Setelah itu kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Baik, kita akan memulai ibadah kita. Semua tangannya dilipat. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan
hari baru untuk kami. Sudah memberikan kesehatan tubuh kami. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir. Memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semua bersukacita hari ini? Ya, kalau gitu sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama-sama. Ku diberikan kidung baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita bermazmur untuk Tuhan. Kita mau membaca dari Alkitab. Ayo adik-adik disiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dari kitab Mazmur. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Cari kitab Mazmur. Sudah ketemu Mazmurnya? Yuk kita akan membuka dari Mazmur 40. Kau tunggu. Mazmur 40. Kita akan membaca ayat yang ke-5 dan ke-6. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat. Oke? Dibaca dulu alamatnya, nanti kita baca bersama-sama. 2, 3. Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Puji Tuhan, kita sudah membaca Mazmur. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Dari siapa ya kira-kira ya? Kita dengarkan bersama-sama ya. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang dari tangan malam jadi impian. Cintaku semakin dalam. Ya, kita sudah bermazmur, kita sudah mendengarkan pujian. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau menyanyi terlebih dahulu, lalu kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, tetapi sebelumnya kita menyanyi dulu. Kita mau menyanyi firman-Mu
pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita yang selalu menerangi jalan kehidupan kami. Firman-Mu yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan telinga kami mau mendengarkan berita firman Tuhan. Kami mau belajar dari berita firman yang akan disampaikan. Tuhan menolong kami, Tuhan menolong Kak Anita yang akan menyampaikan berita firman-Mu. Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, kita ketemu lagi nih hari Minggu ini sama Kak Anita. Jangan bosan-bosan ya ketemu sama Kak Anita lewat video dulu. Karena seperti yang sudah Kak Anita ceritakan di minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya, ya, di luar sana masih ada virus, jadi untuk saat ini kita masih ketemunya lewat video dulu. Jadi nggak apa-apa ya, tenang adik-adik semuanya. Kalau virusnya sudah hilang, kita akan ketemu lagi nih di gereja. Oke? Nah, sekarang Kak Anita nih mau menceritakan tentang seorang nabi. Ya, nabi siapa? Nah, sebelum kita akan mendengarkan cerita dari Kak Anita tentang seorang nabi ini, nah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke? Kita berdoa, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau berdoa. Buka tangannya, ditutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada setiap kami. Sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Anita. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Anita ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Nah, oke, sekarang kita mau baca Alkitab dulu untuk kakak-kakak yang kelas kecil dan yang kelas tanggung, kelas 1 sampai kelas 6 SD, udah bisa baca nih ya kan. Jadi boleh diambil Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab
hari ini Tuhan mau cerita tentang apa sih? Hari ini Tuhan mau kasih tahu tentang apa sih? Nah, disiapkan Alkitabnya. Untuk adik-adik yang kelas TK, kalau udah bisa baca boleh pinjam Alkitab mama, papa, kakak. Boleh belajar membaca Alkitab. Oke? Kak Anita sudah mempersiapkan Alkitabnya. Hari ini kita buka dari Yehezkiel. Ya, Yehezkiel 36 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Oke? Yehezkiel 36 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Gimana? Sudah dapat belum? Kalau belum dapat bisa minta tolong papa atau mama atau opa atau oma untuk bantu bukain Alkitabnya. Sembari adik-adik belajar kitab Yehezkiel itu ada di mana ya, gitu ya. Oke, sudah dapat semua kitabnya. Kita buka Yehezkiel 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kak Anita akan bacakan. Untuk adik-adik di rumah bisa baca juga ya. Nah, ini kakak bantu untuk adik-adik yang kelas TK yang belum bisa membaca. Kak Anita ceritanya apa sih? Aku nggak bisa buka Alkitab gitu ya. Jadi biar semua adik-adik bisa mengerti hari ini mau cerita tentang apa dari Alkitab. Oke? Kak bacakan. Yehezkiel 36 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Amin. Oke, adik-adik, Alkitabnya boleh disimpan dulu. Sebelum kakak bercerita, kakak ada cuplikan video tentang bagaimana sih rasanya hidup di pengasingan atau di pembuangan. Karena ceritanya ini kan tentang Israel nih. Israel masih dalam kondisi di pengasingan. Gimana di sana tuh, rasanya nggak enak deh. Nah, pengen tahu bagaimana
potretnya atau kehidupan orang-orang yang hidup di pengasingan atau pembuangan. Nah, kalau punya videonya nih, coba nonton ya. Here in a tiny, isolated village in a barren region of Haiti, a little girl is fighting to survive. Rosaline is only 6, but her eyes reflect a lifetime filled with suffering. Her body is covered with sores. Her hair is tinged orange from malnutrition, and she's sick from a variety of diseases. Her family's mud house is barely standing, and a 3-year drought is turning surrounding rice and cornfields into a scorching dust bowl. Rosaline can't remember the last time she ate. I'm hungry today. My stomach hurts because I did not eat yet. Rosaline has a highly contagious skin infection with painful open sores that are spreading across her body. I have sores on my arms. I cry when the sores hurt. Sometimes I'm sick, but my mama doesn't have any money for medicine. Her mother, Rosamond, feels helpless as she tries to comfort her daughter. I saw the sores coming out on her. They do hurt her at night when she sleeps. Pus starts coming out of them. She tells me they hurt her. I look at her and water flows from my eyes because I can't do anything. I don't have money to take her to the hospital, and that hurts me. Rosamond's husband is off trying to find work, but there hasn't been work for months, and she is desperate. Rosaline's brothers dropped out of school to help their family survive. The once green fields near their home have dried up, so they need to go farther and farther away for water, and hopefully a little food. It's a long walk in the hot sun for children who are already so weak, hungry, and sick. They finally arrive at an open canal, one of the only water sources they can find. Rosaline and her brother do their best to wash off some of the dirt, but the water is so contaminated, it's only making things worse, making them even sicker. They were hoping to catch a fish or even a small crab in the canal, but there's barely any left anymore. Today, they'll make the long walk home empty-handed. With no food, the only thing Rosamond can do for her suffering children is brew some coffee with canal water. At least it's something to put in their stomachs. But this is no answer for a child's hunger. Sometimes they go 2 days without eating. Sometimes they find a little something so they don't die. They say they are hungry, and I close the door and I make everyone lay down and we pray until we fall asleep, and they cry. This precious girl is in urgent need of food and medicine, and her mother has no means to help. Even though Rosaline is hungry and in pain, she has unimaginable hope and faith. Faith that her prayers will be answered, and hope that a miracle will happen. A miracle you can make possible. Jesus, thank you. You make me sleep, you make me wake up. My papa is in your hands, my mama is in your hands. Bless us, protect us, and take care of us. In Jesus' name, amen. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah nonton kan video yang barusan? Gimana tuh? Dari udah punya gambaran ya, udah punya
pandangan, waduh, hidup di tempat pengasingan, di tempat pembuangan itu nggak enak banget gitu, nggak enaknya ya. Ya sangat nggak enak, nggak bingit gitu ya. Jadi ada bisa merasakan bagaimana penderitaan bangsa Israel ketika mereka ada di tanah pembuangan, ya. Betapa tersiksanya mereka, betapa hancurnya mereka. Aduh, nggak enak banget. Makan nggak enak, mau tidur nggak enak, mau minum nggak enak gitu ya. Untung-untungan bisa minum, untung-untungan bisa makan. Kayaknya bangsa Israel dulu nggak ada badan kayak Kak Anita ya, yang terlalu sehat. Ya, karena orang-orang Israel kan waktu di tanah pengasingan itu kan makan susah, minum susah ya. Kalau Kak Anita kan susah berhenti makan, susah berhenti minum, makanya begini. Beda sama Israel, mau makan susah. Kalau Kak Anita mau berhenti makan yang susah. Ya, jadi betapa bangsa Israel itu, aduh, sungguh kasihan. Ya, begitu kasihan sekali, miris melihatnya. Lalu ketika mereka berada di tanah pembuangan di Babilonia, Babilonia itu apaan ya? Kakak juga nggak tahu nih. Kayaknya ada gambar deh Babilonia itu apa. Babilonia itu nama orang atau nama apa ya? Nah, coba lihat gambar yang satu ini. Nah, sudah lihat kan Babilonia itu. Jadi itu bukan nama makanan ya, itu nama tempat ya, dimana waktu itu bangsa Israel diasingkan, diungsikan, dihempaskan ke sana ya. Di situ ada menaranya gede, ya. Ini di sanalah mereka diasingkan. Lalu di sana juga mereka mendapati hidup yang, aduh, nggak enak banget gitu ya. Nggak kayak sekarang panas tinggal nyalain kipas, nyalain AC ya kan. Terus kalau mau ada hiburan gitu ya, bosen gitu, nonton TV, nonton YouTube. Di sana mana ada, nggak ada YouTube. Bosen mau dengerin lagu, dari HP ada lagu, lalu dari YouTube ada lagu. Di sana nggak ada hiburan. Kasian banget kan. Jadi hidupnya udah tersiksa. Makan nggak bisa, nggak ada hiburan, nggak ada HP, nggak ada laptop, nggak ada komputer. Yang ada mereka harus kerja, disiksa. Lalu untuk mendapatkan makan sama minum juga susah. Begitu. Nah, tapi karena bangsa Israel ini adalah bangsa kesayangan. Kesayangannya siapa? Kesayangan Tuhan Yesus, ya. Jadi, begitu sayangnya Tuhan Yesus sama bangsa Israel ini, Tuhan Yesus mengutus seorang nabi, di mana nabi ini tuh yang namanya nabi ya, hidupnya itu takut sama Tuhan, takut akan Tuhan, hidupnya tuh taat sama Tuhan. Dia percaya sekali dengan kuasa Tuhan Yesus. Dia itu menjadi contoh untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mau hidup, mau mencontoh Tuhan Yesus. Nah, nabi yang diperintah sama Tuhan Yesus ini adalah nabi. Ada yang bisa bantu kakak? Nabi siapa? Ya,
nabi yang menjadi perikop bacaan kita hari ini. Nabi siapa? Ya, Nabi Yehezkiel. Nabi siapa? Yehezkiel. Oke, buat adik-adik yang kelas TK, kamu mau nanya nih, Yehezkiel itu huruf pertamanya apa ya? Huruf S atau huruf T? Huruf K? Nah, betul, huruf Y ya. Huruf Y. Yehezkiel. Tuhan Yesus tuh minta ke Nabi Yehezkiel untuk membantu bangsa-bangsa Israel merebut tanah Israel untuk menjadikannya sebagai tanah yang suci, tanah yang baik. Jadi agar itu semua itu baik di mata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan mandat itu apa ya? Memberikan perintah, memberikan nubuat. Tuhan Yesus berbicara kepada Nabi Yehezkiel bahwa nanti bangsa-bangsa Israel ini akan mengalami masa kejayaan. Jadi mereka nggak akan tersiksa lagi. Nah, bangsa Israel bingung dong, jaya di tempat pengasingan kok bisa jaya gitu ya. Nah, ada seorang pemimpin, seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel ini menuju kejayaan. Raja siapa? Raja siapa? Ada 4 huruf. Ya, Raja Daud. Nah, nanti Raja Daud ini yang akan memimpin mereka menuju kejayaan, ya. Ada ceritanya tuh, Nabi Daud akan mulai kejayaannya untuk bangsa Israel, ya. Oke, lalu kita mau lihat bagaimana tersiksanya bangsa-bangsa Israel ketika di Babilonia. Penasaran kan adik-adik? Kau juga penasaran nih, gimana ya keadaan mereka? Oke, kita lihat yuk yang satu ini. Babylon. There was a time when the people of Judah forgot the 10 Commandments once again. The prophet Jeremiah warned them that if they did not get back to the commandments, great misery would fall on them. But the people of Judah didn't listen. Soon, King Nebuchadnezzar of Babylon attacked them. The Babylonian army burned every building, every house to the ground. They raided the temples and took away everything valuable. The people of Judah were made prisoners and taken to Babylon. Among them was a young boy called Daniel. Though Babylon was a beautiful place, the people of Judah were homesick. Often, they would sing songs of Judah and their unhappiness. The people were losing hope, so God called upon his prophets Jeremiah and Ezekiel. He said to them, "Tell my people not to lose hope. I'm still with them. Tell them to settle down in Babylon and live by my commandments. One day, I will give them back their lands and happiness." The prophets did as they were told. The people of Judah in Babylon had hope once again. Now they knew that God was with them and good days were not too far. God said, "One day, I'm going to form a new covenant with my people and forgive them for their mistakes." I feel so bad for these people, and I'm glad God decided to forgive them. True, if you have been bad and then repent, God always forgives you. Nah, hari ini dari cerita-cerita yang sudah kita dengarkan tadi, dari video-video, dari gambar-gambar yang sudah kita lihat tadi, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus tuh akan selalu menyertai adik-adik sekalian.
sama seperti bangsa Israel. Bahkan di tempat pengasingan pun, di tempat pembuangan pun, Tuhan Yesus tidak akan melupakan bangsa Israel. Keadaan terpuruk pun Tuhan Yesus tetap akan menjaga adik-adik. Tuhan Yesus akan tetap bersama adik-adik. Tapi satu yang Tuhan mau, adik-adik mau nggak taat sama Tuhan Yesus? Ya, kalau adik-adik mau taat sama Tuhan Yesus, waduh, Tuhan Yesus sayang banget. Tuhan Yesus akan sayang banget sama adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus tuh udah sayang sama kita, ya kan? Sama seperti mama, papa, opa, oma yang sayang sama kita. Nah, kita udah disayang sama Tuhan Yesus. Masa kita nggak mau sayang sama Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus kan ada di saat kita suka, di saat kita berduka atau bersedih. Tuhan Yesus ada di saat kita lagi murung. Tuhan Yesus ada di saat kita tidur. Tuhan Yesus ada di saat kita terbangun. Tuhan Yesus ada di saat kita di rumah. Tuhan Yesus juga ada kok menyertai kita di tengah-tengah wabah ini. Jadi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita mau menuruti semua perintah Tuhan Yesus dan kita menyadari bahwa memang Tuhan Yesus ada untuk kita. Nah, sebagai tugas untuk adik-adik ya, tugasnya Kak kecil. Oke, kita akan membuka kembali Alkitabnya. Kita akan buka di Amsal. Buka Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Cuma satu ayat aja. Kakak mau memberikan ayat hafalan sebagai penuntun hidup adik-adik selama 1 minggu ini ya. Syukur-syukur kalau adik-adik bisa ingat ayat ini seterusnya ya. Amsal 3 ayat yang ke-6. Kakak bacain ya, adik-adik bisa baca juga. Untuk ada yang kelas kecil, kelas tanggung. Untuk yang kelas TK yang belum bisa membaca, kakak akan wakilkan untuk membaca. Untuk adik-adik kelas TK yang sudah bisa membaca, boleh baca sendiri. Oke? Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Nah, ayat hafalannya ini kakak kasih gerakan. Kakak nyintip dikit ya. Oke. Keren gini. Ini ya, untuk yang pertama. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, sekali lagi kakak kasih contoh. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke, udah bisa kan? Adik-adik boleh latihan, boleh menghafalkan ayatnya, boleh menghafalkan gerakannya, lalu minta tolong sama papa, sama mama untuk videoin gerakan adik-adik ya. Nanti videonya adik-adik boleh dikirim ke WA group. Mama udah tahu nih. Tapi kalau adik-adik udah punya HP sendiri, handphone sendiri, boleh direkam sendiri ya. Nanti kakak mau lihat nih videonya. Siapa yang gerakannya benar, siapa yang gerakannya salah. Nah, video-videonya nanti kakak akan cek satu persatu. Oke?
nanti kakak mau cek, terus kakak mau upload biar teman-teman yang lain ya kalau Farel Talakuan nih ngirim videonya, terus Farel Romke ini nggak bisa lihat. Nah, nanti kakak akan masukkan, kakak akan kompilasi video dari adik untuk kegiatan menghafal ayat Alkitab pada hari Minggu ini. Biar nanti gerakannya Farel Talakuan kayak gimana ya? Gerakannya Floren gimana ya? Gerakannya Catherine gimana ya? Gerakannya Nathan gimana ya? Nah, semuanya akan kakak jadikan dalam satu video. Jadi jangan lupa untuk hafalin ayat Alkitabnya, lalu hafalin gerakannya, video, dan kirimkan ke kakak Layan. Kakak tunggu ya. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai adik-adik semua, menyertai kakak, dan menyertai kita semua. Oke, kita lanjut nih ke Kak Upi. Kak Upi. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Selamat mendengarkan. Lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai gelarnya. Hanya anugerah surga. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Baru bekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai gelarnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Harus berpisah lagi deh. Tapi tetap harus semangat. Walaupun di rumah, tetap bersukacita. Ya, sekarang kita semua berdiri. Kita mau menyanyi Jalan Serta Yesus. Sepanjang minggu ini, Tuhan pasti akan ada bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik harus tetap bersukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan
kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Allah Bapa penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan atas ibadah yang sudah boleh kami lakukan. Walaupun kami ada di rumah, kami tetap bisa beribadah. Kami sungguh mengucap syukur atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat firman yang sudah boleh kami nikmati hari ini. Terima kasih atas pujian yang sudah boleh kami naikkan kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur atas ibadah kami hari ini. Dan kami akan mengakhirinya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.